Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Apriliasari NIM 4011827 akan menjelaskan mengenai merger and acquisition. Pertama, pengertian merger dan acquisition. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan. Biasanya hanya satu nama perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Acquisition atau akuisisi adalah pembelian perusahaan oleh perusahaan lainnya, baik dilakukan secara tunai maupun dibayar dengan menggunakan saham perusahaan yang membeli tersebut. Sedangkan consolidation atau konsolidasi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan. Semua nama perusahaan tersebut akan hilang dan muncul nama perusahaan baru. Dari ketiga pengertian tersebut, karena terjadi penggabungan, maka disebut dengan merger. Apabila perusahaan memperluas usahanya dengan cara menambah kapasitas produksi atau mendirikan perusahaan baru, cara ini disebut dengan ekspansi intern, yaitu dengan menambah unit produksi, menambah kapasitas pabrik, menambah divisi baru, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya merger. Yang pertama, kondisi persaingan yang makin tajam atau makin ketat. Yang kedua, law of diminishing return atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu bahwa pada tingkat output tertentu, maka peningkatan output akan mengakibatkan peningkatan biaya persatuan output, sehingga semakin tajamnya atau ketatnya persaingan akan mengakibatkan makin sempitnya kesempatan di pasar. Selanjutnya, jenis-jenis merger. Yang pertama yaitu horizontal merger. Adalah terjadi apabila perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain, perusahaan yang menggabung menghasilkan produk atau jasa yang sama. Contohnya perusahaan penerbangan Garuda dan perusahaan penerbangan Citylink. Kedua yaitu vertical merger. Terjadi penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input output maupun pemasaran. Contohnya perusahaan pembuat pakaian jadi atau garment bergabung dengan perusahaan tekstil. Ketiga yaitu conglomerate merger, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang sejenis atau dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi produk yang sama, maupun tidak ada keterkaitan supplier, tetapi saling membutuhkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Contohnya, perusahaan perhotelan bergabung dengan perusahaan pencuci pakaian. Keempat yaitu conglomerate merger, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda, yang tidak ada kaitannya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya yaitu perusahaan pengeboran minyak gabung dengan perusahaan industri alat rumah tangga, gabung dengan perusahaan real estate, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan melakukan merger. Tujuan utama melakukan merger yaitu untuk meningkatkan nilai kombinasi perusahaan yang akan memunculkan manfaat yang disebut dengan sinergi. Tujuan lain yang mendorong perusahaan melakukan merger yaitu yang pertama, economies of scale adalah skala operasi dengan biaya rata-rata terendah. Kedua, memperbaiki manajemen. Perusahaan dapat mempertahankan karyawannya hanya pada tingkat yang benar-benar diperlukan, serta efisiensi dan produktivitas karyawan, di samping memperoleh manajer yang profesional sehingga kemampuan pemegang saham dapat ditingkatkan. 3. Penghematan pajak, yaitu dengan penggabungan perusahaan lain yang memperoleh laba agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang profitable dapat lebih kecil. 4. Yaitu diversifikasi usaha, yaitu dengan penggabungan perusahaan yang berbeda usaha, maka akan dimiliki bermacam-macam jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukan dari awal. Dengan diversifikasi, resiko yang dihadapi akan lebih kecil atas suatu saham akan dapat dikompensasi oleh saham yang lain. Selanjutnya yaitu menentukan manfaat dan biaya merger. Manfaat merger merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh dengan adanya merger suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh manfaat dari merger yaitu perusahaan dominan akan merger dengan perusahaan jaya.
dengan pertimbangan apakah ada manfaat ekonomi dari merger tersebut. Apabila hasilnya positif, maka dilakukan merger. Nilai perusahaan dominan dengan present value dominan atau PVD sebesar 5 triliun. Nilai perusahaan jaya dengan present value jaya atau PVJ sebesar 600 juta. Merger kedua, perusahaan tersebut akan menghemat biaya dengan present value atau PV sebesar 300 juta. Ini adalah manfaat yang bisa diperoleh dari merger tersebut. Untuk memperoleh nilai kombinasi antara perusahaan dominan dengan jaya digunakan rumus sebagai berikut. PVDJ sama dengan PVD plus PVJ plus manfaat. PVD sama dengan 5 triliun, PVJ sama dengan 600 juta, dan manfaat sebesar 300 juta. Dengan hasil 5 triliun 900 juta. Selanjutnya yaitu contoh biaya dari merger. Pertama, pembelian secara tunai atau kas. Perusahaan dominan membeli perusahaan jaya yang berarti dalam hal ini terjadi merger. Biaya untuk merger atau pembelian oleh perusahaan dominan terhadap perusahaan jaya apabila dibayar dengan tunai atau pembayar dengan kas, maka digunakan rumus sebagai berikut. Biaya sama dengan kas dikurangi PVJ, present value jaya. Contohnya dapat dilihat pada halaman 191. Yang kedua yaitu pembelian dibayar dengan saham. Perusahaan yang dibeli atau akuisisi tidak hanya dilakukan dengan pembayaran tunai dengan kas, tetapi dapat juga pembayaran dilakukan dengan membayar menggunakan saham perusahaan yang membeli. Biaya merger yang diperhitungkan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya sama dengan P dikali PVDJ, present value, dikurangi PVJ. P sama dengan saham perusahaan dominan yang dibayarkan pada perusahaan jaya. PVDJ nilai kombinasi perusahaan dominan dan jaya. PVJ nilai perusahaan jaya. Contoh soal dapat dilihat pada halaman 192. Yang selanjutnya yaitu menentukan net present value dari merger. Net present value atau NPV bagi perusahaan dominan yang melakukan merger atau pembelian terhadap perusahaan jaya diukur dengan perbedaan antara manfaat dan biaya atau manfaat dikurangi biaya. Apabila NPV dari merger tersebut positif, maka dapat dilakukan merger. Sebaliknya, apabila NPV dari merger tersebut negatif, maka tidak dapat dilakukan merger. Rumus dari IPV merger adalah sebagai berikut. NPVM atau net present value dari merger sama dengan PVDJ, nilai kombinasi perusahaan dominan dan jaya dikurangi dengan PVD nilai perusahaan dominan ditambah PVJ nilai perusahaan jaya, dikurangi kas harga beli tunai atau perusahaan jaya, dan dikurangi lagi PVJ. PVJ yaitu nilai perusahaan jaya. Contoh soal dapat dilihat pada halaman 194. Selanjutnya yaitu metode perlakuan akuntansi dari merger. Ada dua, yaitu pertama metode pooling of interest adalah penyusunan neraca baru perusahaan dan perhitungan rugi laba baru dengan cara penggabungan kedua neraca dan perhitungan rugi laba perusahaan yang merger tersebut tanpa menambah atau mengurangi angka-angka dalam neraca dan perhitungan rugi laba perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu metode purchase accounting, yaitu menyusun neraca baru dan perhitungan rugi laba baru dengan melihat nilai pasar perusahaan masing-masing yang merger tersebut dengan menambah atau mengurangi angka-angka dalam neraca dan perhitungan rugi laba perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga akan memungkinkan timbul rekening goodwill atau perusahaan nilai lebih dari neraca dan perhitungan rugi laba perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan dengan metode pooling of interest, yaitu penggabungan kedua neraca. Untuk current aset perusahaan A sebesar 50, perusahaan B sebesar 25.
Untuk polling of interest A dan B yaitu 75. Begitu juga dengan fixed asset, total asset, debt common equity, total hutang dan modal. Untuk perhitungan rugi laba tahun 2015 untuk sales perusahaan A 100 juta, perusahaan B 50 juta. Untuk polling of interest A dan B sebesar 150 juta. Begitu juga dengan operating income, interest, tax bill, income tax, after tax, jumlah saham, EPS. Selanjutnya perhitungan dengan metode purchase accounting. Neraca per 31 Desember 2015. Untuk keterangannya bisa dilihat di pojok bawah. Current aset sama dengan current aset A plus buka kurang current aset B plus 5 juta sama dengan 50 juta plus 25 juta plus 5 juta, total yaitu 80 juta. Untuk goodwill kelebihan, buka kurung current aset 5 juta plus fixed asset 5 juta, total yaitu 10 juta. Untuk common equity sama dengan 60 juta plus 50 juta untuk pembelian, total yaitu 110 juta. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.